Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan estimasi pembukuan kita ya, pertama kali budidaya ikan gurami ya teman-teman. Dulu harga pakan itu belum sebesar harga pakan yang sekarang ya teman-teman. Ini dulu kita beli harga pakan ya, pertama kali kita budidaya dengan kolam tanah ya, 10 kolam tanah, lalu 10 kolam terpal kita, dan ada beberapa kolam beton kita ya. Jadi dulu pun kita di awal budidaya udah langsung beli pakan per ton ya teman-teman ya, per 1 ton gitu ya. Jadi belinya kita dari dulu memang sudah skala banyak karena memang di sini deket dengan pabriknya ya, pabrik pakannya. Jadi ini dulu ya, teman-teman bisa lihat dulu pakannya itu di 781 masih yang min 1 ini ya, saya perlihatkan ya. Ini pakan min 1 781 ini masih 208.000 ya. Dulu ya 208.000, lalu ini pakan yang min 2-nya 296.000 dan bahkan min 3 hanya 300.000 ya teman-teman. Jadi di awal budidaya kita dulu mendapatkan harga yang sangat murah ya. Jadi kesimpulannya keuntungan maksimal ya pada saat itu teman-teman ya, karena harga masih bersahabat ya. Dan di sini pakan Alfit 150.000 ya, 150.000, dan ini kita beli ecer ya, nggak beli per ton ya. Kita beli per skala besar itu di 781 di yang protein tinggi aja. Kalau di Alfit kita nggak beli skala banyak ya teman-teman. Jadi harganya memang tinggi, dari dulu udah tinggi 150.000 ya. Ini dia pembukaannya. Dulu di satu kolamnya kita ngeluarkan modal cuman sekitar 6 jutaan ya. Ini 6.029.000. Dan ini ya di kolam nomor keduanya. Tadi ini kolam pertama ya. Ini pembukuan lama ya, ini saya perlihatkan lagi. Ini pembukuan kita ya, pembukuan setiap kolam. Pakan total modalnya semua di sini. Lalu ini lanjut. Ini pembukuan lama ya teman-teman. Jadi sekarang harganya itu kalau kita beli skala besar tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi tapi ya lumayan lah. Lumayan mencekik harganya. Ini pembukuan yang baru lagi ya, buku kita. Ini pembukuan sekitar 1 tahun lalu ya. Yang ini ya, pembukuan 1 tahun lalu. 1 tahun lalu harganya sudah begitu tinggi teman-teman. Sudah begitu tinggi. Ini 781 yang min 1-nya aja udah 300.000 ya. Sebakan yang tadi di sini, itu min 1 masih 208.000. Nah, bisa teman-teman lihat nih ya, min 1-nya. Jadi naiknya itu wah, ngeri lah pokoknya. Lalu min 2-nya sudah 315.000 ya. Di sini ya. Min 2 315.000, lalu min 3 itu 320.000. Sementara di sini pada saat itu masih 300.000 ya, 300.000. Jadi naiknya itu 20.000 sekarang. Satu tahun lalu. Ini kita beli per skala besar, per ton. Per 1 ton rata-rata kita beli ya. Beli pakan itu ya, karena kan untuk stok kita, lagian pun kita kolamnya banyak, karena nggak mungkin kita beli persak atau per satu goni ya teman-teman. Kolam kita itu banyak, satu hari bisa sampai 1 goni ya, makannya. Jadi kalau beli per goni itu rugi kita ya. Jadi ini setahun lalu ya. Jadi untuk di Alfitnya ini sekitar 155.000 ya, 155.000. Dan kita lihat di sini modal yang kita keluarkan ya. Mana dia? Ini. Modal yang kita keluarkan itu sebesar 9 jutaan ya. 9 juta ya teman-teman. Dibanding yang ini itu modalnya hanya 6 jutaan. Jadi perbedaan harga pakan itu sudah jauh ya. Sudah jauh berbeda.
terlalu besar ya sekarang ya teman-teman ya, modal yang kita keluarkan. Maka dari itu sekarang ini kita harus pandai-pandai untuk mengolah hasil gurami kita ya. Harus pandai-pandai mengolah hasil gurami. Maksudnya gini, karena pakan mahal ya, kita harus mengolah dengan pakan-pakan alternatif ya teman-teman. Kita selingi dengan pakan-pakan alternatif. Lalu pada saat kita panen, masa penjualan, itu kita harus putar kepala ya. Harus putar kepala gimana supaya mendapatkan harga 35.000 rata-rata. Ya, sampai 40.000. Nah, jadi kita harus sabar memang menjualnya. Nggak langsung kita borongkan ke agen ya, teman-teman. Nggak langsung kita borong ke agen. Itu kita sabar, kita ecer ke beberapa restoran ya. Dan kolam pancing. Ya, alhamdulillah kolam pancing ini memang harganya sangat tinggi ya, 38.000 ya teman-teman, diambil per kilo di kolam pancing ya. Itu dalam per minggu kolam pancing kita ini kan dia mengambil sebanyak 50 kilo. Jadi sebulan kita mampu buang 200 kilo untuk di kolam pancing aja. Nah, jadi kayak gitulah cara kita bertahan ya. Jadi masih bisa untung ya kalau kita memiliki supply penjualan yang tepat dalam budidaya gurami ini ya, supply penjualan yang tepat. Tapi kalau kita tidak memiliki channel atau pembuangan yang tepat tadi ya, memang benar-benar sulit ya teman-teman ya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Memang tetap untung ya, tapi tidak begitu besar seperti di awal kita budidaya ini ya. Di awal budidaya kita ini kita buang langsung ke agen pun kita untung. Tapi kalau sekarang sedikit kita tahan ikan kita itu. Sedikit kita tahan ikannya ya. Itu kita putar lagi ya, putar kepala lagi, kita jual ke beberapa resto dengan harga sampai 40 ribuan ya per kilonya. Nah, disitulah baru kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Memang putarannya kita sedikit lama untuk menjual hasil ikan kita ya. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak seperti itu keuntungan sangat tipis ya. Kita hanya capek, istilahnya capek mencari pakan, capek merawat ikan ya teman-teman ya. Kalau nggak kita sabar ya, sabar menjual ikan kita tersebut. Jadi edukasi di video kali ini buat teman-teman ya yang pemula ya. Apalagi pemula. Kalau pemula harga pakan sekarang gila lah kalau teman-teman itu beli ya. Sekitar 350.000. Kita di sini dapat harga 320.000 ya, 320.000 untuk min 3-nya. Teman-teman kalau beli ecer di Medan, ini di lokasi Medan itu sekitar 350.000 untuk di 781 min 3-nya. 350.000 beda 30.000 dengan kita. Karena kita ngambil skala besar langsung ke pabriknya. Ibarat kita beli itu beli untuk dijual lagi ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu di harga 350.000, waduh, itu memang susah juga ya. Ya memang harus apalah cari pakan-pakan alternatif lah untuk mengontrol pakan tersebut agar tidak terlalu besar pengeluarannya. Ya itulah solusinya teman-teman. Baru pada saat panen nggak usah terburu-buru untuk menjual ikannya ya, harus sabar mengecer. Karena kan kalau langsung diborong untung memang, tapi nggak begitu besar ya. Karena kan gini, kalau teman-teman menahan, kita kalau budidaya gurami, ikan kita tahan kita mesti bisa aman. Kenapa saya bilang mesti bisa aman? Pakan kita bisa nggak beli, bisa kita kasih pakan alternatif untuk menahan ikan kita ya, tanpa istilahnya kita nggak mau jual ke tengkulak atau pemborong langsung. Kita masih bisa tahan ikan dengan kita berikan pakan-pakan alami. Jadi sebenarnya budidaya gurami ini ada solusinya ya untuk kita mendapatkan harga tinggi itu. Jadi mungkin tanpa berpanjang-panjang ya, edukasinya sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat teman-teman ya. Jadi kita aja petani yang sudah besar, istilahnya petani yang menengah lah ya. Kita ini nggak usah lah kita bilang terlalu besar ya. Petani yang menengah aja ya sedikit goyang dengan harga pakan yang semakin tinggi.
Sementara harga itu harus pandai-pandai kita jualnya baru bisa dapatkan harga yang tinggi. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini pembukuan lama ya, udah sampai lusuh. Oke, mungkin sampai sini dulu aja penjelasannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya, pengusaha muda. Karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.